Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adris Ridwan Hidayat dari kelas C12 dengan nomor NPM 101212998. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kualitas produk. Definisi kualitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kualitas didefinisikan sebagai tingkat baik buruknya sesuatu, derajat, atau mutu. Kotler beranggapan bahwa kualitas adalah keseluruhan sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Kualitas menjadi suatu hal yang penting dalam sebuah perusahaan. Ada 7 alasan perlunya kualitas bagi sebuah perusahaan yang dikemukakan oleh Russell dan Taylor dalam Ariany 2008, yaitu yang pertama reputasi perusahaan, yang kedua penurunan biaya, yang ketiga peningkatan pangsa pasar, pertanggungjawaban produk dan jasa, dampak internasional, penampilan produk dan jasa, dan yang terakhir kualitas yang dirasakan. Dampak positif kualitas. Yang pertama penurunan biaya produksi, yang kedua peningkatan pendapatan, yang ketiga memberikan kepuasan kepada para pelanggan sehingga menjaga kepercayaan terhadap perusahaan. Menumbuhkan rasa motivasi di dalam diri karyawan, meningkatkan standar kerja di dalam perusahaan, meningkatkan dan menjaga nama baik perusahaan, dan meningkatkan kemajuan perusahaan. Jenis pelanggan. Pertama, pelanggan internal. Pelanggan internal merupakan pelanggan yang berasal dari lingkup dalam perusahaan atau internal yang membeli suatu produk atau layanan untuk dijual kembali ke orang lain. Contohnya seperti produsen kain mempunyai pelanggan internal, yaitu para pengusaha konveksi baju. Yang kedua ada pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal merupakan pelanggan yang secara langsung mengonsumsi atau menggunakan produk, barang, atau jasa yang ditawarkan. Pelanggan eksternal disebut juga sebagai pelanggan akhir. Contoh pelanggan eksternal yaitu konsumen terakhir seperti ibu rumah tangga yang membeli secara rutin kebutuhan rumah tangga bulanan. Yang selanjutnya ada pelanggan antara. Kelompok pelanggan perantara yang bertindak sebagai perantara produk. Kelompok pelanggan ini dapat berupa individu atau kelompok tertentu. Tidak berbeda jauh dengan pelanggan internal, pelanggan perantara juga tidak mengonsumsi atau menggunakan produk untuk dirinya sendiri. Contoh dari pelanggan antara yaitu contohnya seperti reseller produk makanan, barang, pedagang sembako, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada reaksi berantai Deming. Reaksi berantai Deming merupakan sebuah rangkaian peristiwa yang digambarkan oleh Edwards Deming, yaitu meningkatkan kualitas, mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pasar dengan kualitas baik dan harga yang lebih rendah, memberikan pekerjaan dan memberikan lebih banyak pekerjaan. Komponen kualitas. Yang pertama ada quality planning, merupakan proses pembuatan standar kualitas dan cara mencapainya. Yang kedua ada quality improvement, ditujukan memang untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa yang sedang diproduksi oleh perusahaan. Yang ketiga ada quality control, merupakan pengawasan proses guna menjaga kualitas produksi agar sesuai dengan standar yang ditetapkan dari awal. Ya, dan yang terakhir ada quality assurance. Nah, quality assurance adalah tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau jasa sudah memenuhi standar yang ditentukan. Selanjutnya, pentingnya kualitas produk untuk keselamatan konsumen. Yang pertama, meningkatkan reputasi perusahaan. Yang kedua, kesempatan mewujudkan cost reduction. Yang ketiga, menjadi kunci untuk mendapat loyalitas dari pelanggan. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
Dan yang kelima, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.